Ini mengapa jumlah rakaat tarawih yang berbeda-beda? Wah. Mungkin ada yang 8, ada yang 20, mungkin paling rajin mungkin 100 mungkin ya. Bisa jadi. Oke, everybody. NWD Lovers. Oke. Pertanyaan yang kedua ya. Ini juga hampir sama kayak tadi, perbedaan-perbedaan yang yang butuh kejelasan dari Ustadz Wahyudi. Ini juga ini masih seputar Ramadan juga. Oke. Ini mengapa jumlah rakaat tarawih yang berbeda-beda? Wah. Mungkin ada yang 8, ada yang 20, mungkin paling rajin mungkin 100 mungkin ya. Bisa jadi. Nggak tahu mungkin pas Ramadan tuh semangatnya itu 100% bisa jadi. Tapi saya ingin mendengarkan pendapat antum bagaimana jawab terhadap pertanyaan ini. Oke, baik. Jadi ini juga salah satu permasalahan yang sudah masyhur terjadi di Indonesia. Ya. Terkait perbedaan rakaat tarawih. Satu hal yang ingin saya kuatkan pada dasarnya juga terkait tarawih ini, Nabi SAW tidak pernah menyatakan bahwa ini jumlah rakaat atau ini yang kamu harus lakukan. Berarti Nabi mengerjakannya kayak misalkan pernah ngerjain 8, ini 20 gitu. Bisa, kita akan lihat dengan dalil yang ada di hadis. Oke. Nanti kita akan coba sebutkan, tapi intinya karena tidak ada penekanan untuk mengerjakan 20 atau 8 atau lebih dari itu sebabnya ketika sampai ke zaman-zaman mutaakhirin kita nanti wajar terjadi perbedaan pendapat. Sehingga dikasih satu nas, tulisan atau suatu informasi. Ketika masuk ke penafsiran, orang-orang pasti akan berbeda. Melihat dari cara pandang masing-masing, dari alat yang masing-masing punya untuk memahami hal tersebut. Nah, terkait 20 rakaat, 8 rakaat, kita mulai dulu dari yang 20 rakaat. Oke. Silakan. Oke. Terkait 20 rakaat ini, masyhur bahwa Nabi SAW dulu dikisahkan, beliau itu pada permulaan awal-awal bulan Ramadan itu beliau sholat sendiri di Masjid An-Nabawi. Nah, itu mungkin nanti yang akan dimaknakan seperti makna sholat tarawih, sholat qiyam istilahnya. Di sana sependek yang saya baca, jadi tidak saya temukan penyebutan bahwa 20 rakaat. Akan tetapi pada beberapa malam setelah 3 malam itu Nabi SAW tidak lagi ke masjid. Kan ketika malam pertama diketahui oleh sahabat, kedua diikuti, ketiga diikuti juga banyak yang ke masjid. Ditanya kenapa Nabi pada malam selanjutnya tidak ikut. Beliau mengatakan bahwa saya takut nanti ini sebagai hal yang diwajibkan kepada kalian. Nah, itu ketika zaman Nabi SAW sudah lewat, pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, orang-orang kumpul di masjid, cuman sholatnya terpecah-pecah, dalam arti ada yang sholat sendiri, ada yang sholat pakai jamaah masing-masing dan sebagainya. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, kumpulkan orang-orang ini pada satu jamaah, diimami oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Nah, diriwayatkan dari sana bahwa pada masa itu orang-orang sholat 20 rakaat. Dan tidak ada satu sahabat pun yang mengomentari atau mengatakan ini salah atau ini bagaimana. Itu akhirnya sampai terus turun ke generasi masyhur mengatakan 20 rakaat. Tapi ada beberapa hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yusalli salatul qiyam wa salat tarawih 20 rakaatan ma'al witr, katanya. Itu sebagai penguat bahwa 20 rakaat itu juga warid. Warid itu artinya berarti dipakai, pernah terjadi. Nah, itu. Jadi yang sholat 20 rakaat tafadhol. Boleh. Nah, kita ke yang sholat 8 rakaat. Ini kita tahlil dulu ya. Nanti baru kita ke perbedaan itu. Oke. Soalnya kalau kita tidak dari awal dulu nanti Salah paham. Iya, salah paham. Terkait yang 8 rakaat,
ada hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah ya radhiyallahu anha. Beliau ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana Nabi SAW dulu sholatul qiyam atau sholat tarawih pada bulan Ramadan katanya. Nah, Sayyidah Aisyah mengatakan beliau itu sholat 4 rakaat wala tas'al an husnihin wa tulihin katanya. Tapi kalau kamu gak usah tanya bagaimana luar biasanya sholat itu, bagaimana panjang sholat itu. Intinya Nabi 4 rakaat, kemudian istirahat. Kemudian sholat lagi 4 rakaat, istirahat. Kemudian setelah itu witir. Nah, berarti 4 tambah 4 apa kan? Nah, witir 3 nanti jadi 11. Nah, dari sana itu dipakai yang 11 rakaat itu. Kalau kita melihat ke ulama-ulama mazhab, bahwa antum akan baca semua ulama mazhab hampir mereka setuju 20 rakaat. 20 rakaat. Imam Hanafi, Imam Maliki, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad, Imam Ahmad. Bahkan ada namanya mazhab Zahiri. Oh iya. Itu juga setuju dengan 20 rakaat. Tapi ini ada yang saya mengganjal sedikit. Dari tadi kan dari perbedaan antara hisab dengan ru'yatul hilal. Apakah ada perbedaan juga di antara NU dan Muhammadiyah terhadap rakaat tarawih? Iya, jelas. Bagaimana? Ini kalau saya salah nanti dikoreksi. Siap. Ini apa namanya, kita diskusi, belajar. Kalau ada salah taruh di komenan. Yang NU kita semua paham, kita semua tahu bahkan 20 rakaat. Iya, jelas. Tapi yang Muhammadiyah berapa? 8 sama tambahan. Dari sana juga. Jadi pemaknaan suatu teks bisa menyebabkan masing-masing orang berbeda pendapat. Tapi yang kita tahu juga itu memang keseringan ya, dua ormas besar Islam ini berbeda. Bahkan kalau mungkin mau melihat ke teman-teman, sebagian cerita yang saya dengar dari teman-teman Jawa, bahwa ada yang beberapa kontra sekali. Dalam arti nggak bisa disamakan. Kalau antum ke Madura, ditanya misalkan agamanya apa, NU kan dia langsung. Dia tidak mengatakan Islam atau apa, NU langsung. Jadi sulit untuk bisa, orang-orang awam seperti itulah. Tapi intinya terkait itu tadi, ya salah satunya berbeda misalkan antara NU Muhammadiyah. NU kan itu NWDI satu sudah, dalam arti semua sama ini. Mereka ru'yatul hilal, sholat 20 rakaat. Yang Muhammadiyah hisab, kemudian 8 rakaat. Itu masing-masing punya dalil kuat. Masing-masing punya dalil kuat. Bahkan kalau antum lihat ke Azhar sekarang, berapa? 8 rakaat. 11 rakaat. Limura'atil ahwal katanya mungkin, karena kan gejala Covid dan sebagainya. Saya ingin cerita sedikit satu. Ada teman saya dari India. Namanya Malik Bari. Malik Bari itu salah satu, tahu antum buku Fathul Mu'in, itu pengarang dari Malik Bari. Syafi'i kuat sekali di sana. Saya kan satu kelas di kuliah ulum. Kuliah ulum. Saya sering berdialog dengan dia tentang ini. Tahu nggak, dia itu tidak akan menerima sholat 8 rakaat. Nggak akan. Tahu antum di Mesir, di sini Kairo, Kayaknya satu-satunya yang saya tahu yang sholat 20 rakaat cuma di Masjid Soleh Ja'fari. Dia dari Bu'us setiap malam ke sana. Nggak ikut sholat di Bu'us, nggak di Azhar, nggak di Husain dan lain sebagainya. Nah itu kalau ada orang yang seperti itu bagaimana? Ini yang kurang pas kalau saya lihat. Jadi kita kalau memang sudah ada dua hal yang masing-masing punya landasan, intahur kalau kata orang Mesir. Intahur, sholli 20 mafis muskil. Sholli 8 mafis muskil. Kalau bahasa Lombok apa memilih? Apa memilih? Iya, intahur. Nah itu terkait tadi yang 20 rakaat sama 8 rakaat. Intinya apa, teman-teman semua? Jadi yang paling penting kita sholat. Itu dulu. Karena sholat tarawih cuma di bulan Ramadan. Tidak ada sholat tarawih di lain di bulan Ramadan. Jadi jangan permasalahkan perbedaan. Intinya antum sholat tarawih. Iya, itu dulu.
Setelah itu apakah 8 rakaat, 20 rakaat? Allah yujzi, ada namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari amal kita. Ya kalau sholatnya banyak 20 rakaat bagus, dengan tentu memerhatikan syarat dan sebagainya. Jangan 20 rakaat tumakninah nggak ada, mafish. Ini juga kan banyak sekali nih. Di Indonesia itu banyak versi sekali bagaimana orang melaksanakan sholat tarawih itu. Saya kemarin pernah berkunjung ke suatu daerah, itu sholat tarawihnya sudah amin, gitu aja. Kan dari kata tarawih itu kan slow, kalem. Saya salah satu makna tarawih itu santai. Iya. Slow. Apakah itu keluar dari mana itu atau gimana? Nah itu kalau sampai sholat itu bukan tarawih jadinya nanti. Justru sholat itu, sholat apapun perhatikan juga roi, syarat-syarat, rukun-rukun, tumanina lain sebagainya. Kalau sampai ini kan kalau di fikih ya, nahnu nahkum bizawahir. Iya. Wallahu yatawalla sarair. Kalau sampai tidak dimurai atau diriayah, diperhatikan apa namanya tumanina lain sebagainya. Bahkan Al-Fatihah itu yang kalau tidak pas, tidak sah sholat kita. Kalau sampai seperti yang sudah ceritakan, sudah kita hukumi tidak sah. Soalnya kan beda versi semuanya. Ya. Yang penting boleh dengan mode cepat dikit nggak apa-apa. Tapi jelas tapi kemungkinan mereka itu memperhatikan kaum jompo. Mungkin sakit jemput kan. Iya. Justru apalagi jompo kalau terlalu cepat enggak. Itu masalah. Oke, itu saja ya. Sedikit lagi. Oke. Jadi teman-teman kalau melihat ke pendapat yang lain lagi sebenarnya ulama-ulama kalau mereka sholat sendiri bahkan bukan 20 lagi. Sempat saya baca ada yang 36 rakaat. Sallallahu alaihi wasallam. Beberapa ulama lain juga bisa jadi lebih dari itu. Seperti yang saya bilang tadi ya, mungkin 100. Makanya ada yang mengartikan menurut saya ya, dari sebuah hadis yang mengatakan man qama ramadhana imanan wahtisaban. Di sana wahtisaban itu salah satu maknanya itu menghitung sawab atau syam atau bisa jadi qiyam juga. Qiyam di salatnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ya intinya balasan dari Allah Ta'ala ya sudah sholat sebagaimana si dia mampunya, sebagaimana si dia enaknya. Karena satu lagi sebelum menutup ya. Siap. Saya paling senang pembahasan tentang kalau kita itu beragama atau kita mengerjakan apapun ya, tapi memaknai apa yang kita kerjakan. Percuma kita mengerjakan sesuatu dengan banyak, hanya capek yang kita temukan, hanya lelah. Artinya banyak kerjaan yang kita kerjakan, cuman akhirnya nanti capek. Kita tidak memaknai apa yang kita kerjakan. Rutinitas kita gitu aja, sibuk terus semua yang kita kerjakan, tapi tidak ada rasa nikmat, tidak ada pemaknaan dalam hidup. Ketika itu sudah selesai, udah Ramadan lewat puasa selesai. Setelah itu ada kembali seperti biasa lagi. Jadi tidak ada asar-asar yang menetap pada diri itu. Justru asar itu akan ada ketika kita memaknai ibadah kita. Jangan sampai ibadah kehilangan makna. Ada lagu tuh kayak gitu. bukan ibadah tapi apa ya? Itu. Nah, terima kasih Ustaz. Ya, jadi begitu penjelasan terkait mengapa jumlah rakaat tarawih yang berbeda-beda.